Tapi kalau ditanya orang, Yahudi itu asalnya apa? Bani Israel. Apa arti Yahudi? Orang bertobat, tapi kok jahat? Karena setelah meninggalnya Nabi mereka, Nabi Musa, Yusha bin Nun, mereka semakin jauh dari agama dan mereka ubah kitab Taurat. Di sinilah mulai siapa yang mengubah? Ya mereka yang tersisa tadi. Kan diberi 70 orang bertobat. Taubatnya saat itu saja. Habis Nabi Musa, zaman Musa, habis pula Yusha bin Nun yang mereka tergadi, dan sekian lama tidak diutus Nabi, mereka semakin jahat, semakin kejam. Karena Bani Israel ini kejam, membunuh para nabi mereka, Allah utus pemimpin zalim. Pemimpin zalim ini yang nanti menghabiskan Bani Israel, yang akhirnya tersebar lari dari Palestina. Hari ini sudah memasuki hari yang ke-75. Memang dari kalangan kaum muslimin banyak yang menjadi korban sebab Yahudi atau Zionis menyerang warga sipil yang tidak memiliki senjata, yang tidak melawan. Sementara dari kalangan mujahidin, Hamas itu singkatan dari Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah, disingkat dengan Hamas. Harakah, gerakan. Mim, Muqawamah, perlawanan. Mas, Al-Islamiyah, Islam, pergerakan perlawanan Islam untuk Yahudi. Nah itulah mengapa disebut Hamas. Dan ada satu lagi gerakan di sana namanya Saraya Quds. Nah, Saraya itu seperti tawanan Quds. Sama intinya perlawanan terhadap penjajah Zionis. Kalau dihitung-hitung dari segi kerugian, ya Zionis dan Amerika itu tak terhitung lagi. Karena tank-tank mereka yang harganya jutaan dolar itu sudah ratusan yang hancur. Dan tentara-tentara mereka banyak yang mati. Sementara dari kalangan mujahidin Hamas tidak demikian. Yang banyak meninggal syahid itu adalah warga sipil. Maka disinilah kenapa mereka itu bisa bertahan dan siapa sebenarnya Hamas ini. Lalu siapa pula Yahudi. Insya Allah 45 menit ke depan akan kita bahas sejarah tentang sejarah kemunculan Yahudi. Yahudi ini pada dasarnya adalah suatu komunitas saja, awal-awal dahulu. Lalu kemudian berkembangnya zaman, komunitas ini menjadi superpower, merasa paling hebat, orang yang paling unggul. Lalu kemudian para rahib, tokoh agama di zaman itu mengubah isi kitab Taurat. Nah, kemudian menjadi eksklusif, semakin tertutup. Setelah itu menjadi sebuah keyakinan, dirawat, lalu kemudian menjadi sebuah agama dan menjadi rasis. Kenapa disebut rasis? Karena bagi Yahudi tidak ada manusia kecuali mereka. Bukan hanya Islam, tetapi manusia seluruh di dunia ini, kalaupun manusia itu hanya level Buddha, boleh diapakan saja. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, dua pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan tentang silsilah, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai Nabi Yakub, masuk sejarah Nabi Musa. Nabi Musa pun sudah kita jelaskan separuh. Ini kalau boleh kita urut lagi, saya bacakan secara singkat saja untuk mengingat memori 2 minggu yang lalu, yaitu kita mulai kisahnya di zaman bapak para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Singkat saja, saya bacakan cepat. Ibrahim punya 4 orang istri, yang populer 2. Yang 4 itu adalah Sarah, Hajar, Qantura, dan Hajun. Yang 2 terakhir ini tidak populer karena tidak ada kaitannya dengan kenabian. Tapi yang 2 pertama, Sarah dengan Hajar, memiliki banyak anak. Nah, anaknya yang bernama Ismail, yang keturunannya
adalah Nabi Muhammad penutup sekalian Nabi dan Rasul. Sementara dari Sarah, anaknya Ishak, dan keturunan Ishak ini rata-rata menjadi Nabi. Berapa jumlah Nabi yang diutus Allah ke muka bumi? 120.000 Nabi. Itu yang disebutkan. Minhum man qasasna, di antara mereka itu ada yang kami ceritakan, dan minhum man lam naqsus alaik, ada yang tidak diceritakan. Nah, yang diceritakan itu dalam riwayat Abu Dzar 120.000 Nabi dan Rasul 314. Nah, dari Ismail tadi lahir Muhammad keturunannya. Kalau kita urut ke atas, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Muqawwim bin Tarah bin Nahur bin Tarah bin Yasjub bin Yas'ur bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim. Coba diulangi lagi Pak Ketua. Itu ada di kitab itu Bapak Ibu. 30 generasi. Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Saruk bin Ra'u bin Saruk bin Ra'u bin Abid bin Shalaf bin Arfatshad bin Syam bin Nuh. Nuh kan punya 4 anak, Syam, Ham, Yafis dan Kan'an. Nuh punya ayah namanya Lamak bin Matusalah bin Hanuh atau Idris bin Yam bin Mahlail bin Kinan bin Anwas bin Sis bin Adam. Jadi kalau dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam lebih kurang 50 generasi yang disepakati oleh para ulama. Ini yang disepakati. Ada yang tidak disepakati, 83 semuanya. Tapi yang sisanya ini 33 ini ulama berbeda pendapat. Oke, baik, itu yang disepakati. Nah, sisanya para nabi itu dari keturunan Ishak. Ishak punya anak, cepat saja ya Bapak Ibu. Ishak punya anak, nanti tengok rekamannya di Malaikat Raqib Atid. Kan rekam, itu ada juga rekam. Ishak punya anak 2 orang, Is dan Yakub. Is punya anak, keturunannya Nabi juga, namanya Nabi Ayub. Keturunannya nanti orang-orang Eropa, mereka berkulit putih. Kemudian Yakub punya 4 orang istri, 12 anak. Istri yang pertama 6 orang anak, Ruben, Syamun, Yahuza, Levi, Isakar, Zabalun, 6. Kemudian 2 lagi Gad, Asyur, 2 lagi dan Natalia, 2 lagi Yusuf dan Benyamin. Nah, anak Yakub ini disebut dengan Bani Israel. Oke, baik, saya ulang saja secara cepat karena ini sudah kita jelaskan rinci dahulu. Kemudian mereka tinggal di Irak. Kala itu namanya Haran. Setelah anak-anaknya ini tumbuh dewasa, kemudian mereka pun pindah ke Palestina. Nah, di Palestina inilah suatu peristiwa yang menyebabkan Yusuf terusir dari keluarganya. Karena Yakub ini sangat menyayangi Yusuf dan Benyamin. Sayangnya bukan karena pilih kasih, tidak. Sayangnya itu karena saat melahirkan Benyamin, ibunya Yusuf yang bernama Rahel meninggal. Itu sebabnya kenapa Yakub menyayangi Yusuf lebih menyayangi Yusuf dibanding yang lain. Karena dia tak punya ibu, tak punya mak. Dia sebagai seorang ayah juga sebagai seorang ibu. Tapi ternyata hal ini tidak dipahami oleh abang-abangnya tadi. Lalu kemudian terjadilah kisah yang sangat menarik, sebagaimana Allah katakan di Al-Quran, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad sebaik-baik cerita. Kalau bahasa Arabnya baik, hasan, hasanun, bapak hasan, bapak baik. Kalau yang lebih baik, ahsan. Itu nama isim tafdil lebih. Misalnya big, besar, bigger, lebih besar. Kalau biggest, paling besar. Begitu. Dalam bahasa Arab itu isim tafdil namanya. Afdal itu
lebih utama. Nah, fadlun utama, lebih utama, afdal. Salatul jama'ati tafdulu. Salat jamaah itu lebih utama. Ya, tafdulu dari kata fadlun, fadli. Ada nama fadli di sini. Itu artinya utama. Tapi kalau ada namanya afdal, lebih utama. Hasan baik, lebih baik, ahsan. Begitu dalam bahasa Arab Bapak Ibu, namanya isim takut isim menunjukkan lebih. Lalu kemudian dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat yang ke-12, ayat 1 sampai ayat 111 yang kita sebut dengan surat Yusuf. Itulah sebaik-baiknya kisah di dalam Al-Quran. Baik, kita tarik lagi ke bawah. Akhirnya Yusuf ini pun merantau ke Mesir. Dia dibawa, ya, dijual di Mesir, dibeli oleh, ini perlu saya tulis namanya. Saya tulis nama supaya ingat nanti. Dibeli oleh Fir'aun. Fir'aun itu merupakan gelar, ya. Fir'aun itu gelar bagi Raja Mesir. Fir'aun. Siapa namanya Raja Mesir ketika itu? Namanya Kitfir. Ini namanya Kitfir. Gelarnya Fir'aun. Jadi setiap orang Mesir yang menjadi raja disebut dengan Fir'aun. Nah, Fir'aunnya di zaman Nabi Yusuf ini namanya Kitfir, suami daripada Zulaikha. Zulaikha itu ada ulama yang menyebutkan nama aslinya Ra'il atau Ra'il. Ra'il dalam tafsir itu disebutkan Ra'il dan juga disebut dengan nama Zulaikha. Oke, baik, ini nama suaminya. Jadi singkat cerita saja, kisah Yusuf tidak kita kisahkan. Jadi Yusuf ini kan dinamika dan kehidupannya di Mesir luar biasa. Masuk penjara, kena fitnah. Sampailah satu ketika Kitfir ini bermimpi datang sapi gemuk-gemuk dalam mimpinya sebanyak 7 ekor. Setelah sapi-sapi gemuk ini datang, setelah itu datang pula sapi-sapi yang kurus, 7 ekor pula. Nah, di sini Kitfir bingung apa tafsiran mimpi ini. Tak satu pun penduduk istana yang bisa menafsirkan mimpi sang raja. Nah, satu-satunya yang bisa menafsirkan mimpi itu ialah Nabi Yusuf. Inilah sebab mengapa Yusuf keluar dari penjara. Singkat cerita, ketika Kitfir ini sakit, ya, tua sakit dan ketika akan meninggal berpesan kepada Yusuf, kalau saya meninggal nanti maka engkau nikahi istriku. Meninggallah Kitfir, makanya kemudian Yusuf menikah dengan Zulaikha. Baik, ketika dia sudah menikah berarti jadi orang penting di Mesir. Nah, datanglah masa yang disebutkan oleh raja tadi, masa sulit dan masa lapang, sehingga di Palestina, kira-kira beginilah petanya. Di Palestina, ini di sini Mesir, ini Mesir, ini Yordan. Yordan itu dulu namanya Madian. Ada di Madian sekarang atau Yordan. Kalau Mesir memang namanya Mesir. Mesir ini anak daripada keturunan daripada Nabi Nuh. Kan Nuh kan kita ceritakan dulu anaknya ada 4, 3 yang selamat. Yang selamat itu ada Kan'an, ada Mesir, ada Kipti, ada Babel, ada Asyur, ada Madian. Nah, ini anak-anaknya. Nah, ini Palestina. Kalau Gaza di mana posisinya? Gaza sedikit aja nih. Di sini Gaza itu 10 kali 46 km. Penduduknya 2 juta jiwa lebih kurang. Nah, akhirnya Yusuf itu tinggal di Mesir. Selama di Mesir, maka menjadi orang penting di Mesir. Setelah itu masa paceklik di seluruh Jazirah Arab. Kemudian di Palestina ini kekurangan bahan makanan. Itu yang menyebabkan abang-abang Yusuf ke Mesir untuk melakukan perdagangan. Nah, singkat cerita, rupanya Yusuf masih mengenali abang-abangnya itu, dan abang-abangnya itu tak lagi kenal dengan Yusuf karena jaraknya sudah jauh sekali.
40 tahun dalam riwayat diceritakan. Yusuf masuk sumur itu umur 17. Sementara pertemuan setelah Yusuf itu tidak lagi di Palestina 40 tahun kemudian. Berarti umur Yusuf sudah 57 tahun. Ya wajar saja mungkin bagi abang-abangnya ini tak mengenali lagi. Karena bisa jadi dalam pikirannya ini Yusuf sudah meninggal, betul-betul sudah meninggal. Tapi disitulah indahnya skenario Allah. Rupanya kalau Allah itu mengangkat derajat seseorang, maka Allah akan uji terlebih dahulu. Karena ujian itu maknanya untuk mengangkat level. SD ujian 12 kali, lulus masuk SMP ujian lagi 6 kali, masuk SMA ujian lagi, S1 diuji lagi, makin tinggi jenjang pendidikan makin berat ujian. Kemudian S2 diuji lagi, S3 diuji lagi, sampai dapat profesor diuji lagi. Nah, tujuan ujian itu kan untuk menaikkan level. Kalau tak mau diuji, berarti tak akan dapat gelar. Ya, di situ saja. Itu maknanya hidup, kata para ulama. Kalau orang tak mau diuji dan tak ada ujian di hidupnya, sesungguhnya dia tak naik level di situ terus. Nah, ujian itu sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak mungkin ujian anak kelas 1 SD diberikan pertanyaan anak kelas 1 SMA. Allah itu sangat indah sekali skenario dia sesuai kemampuan hamba tersebut. Nah, Yusuf pun tinggal di Mesir, keluarganya akhirnya diboyong oleh Yusuf ke Mesir. Selama di Mesir mereka pun hidup makmur. Nah, disinilah Bapak Ibu, disinilah ya, bangsa Bani Israel, anak-anak Yakub itu ya, generasi kedua. Anak Yakub yang 12 tadi meninggal, Yusuf pun meninggal, Yakub pun meninggal. Generasi keduanya ini mulai tertutup, mulai merasa paling hebat. Kenapa mereka merasa paling hebat? Quran surat 5 ayat 20 sampai 26. Ini alasannya. Wa idh qala Musa liqaumi yakum idhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya. Kalian ini banyak yang menjadi nabi. Maksudnya datuknya dulu. Kan datuknya Ishak, Yusuf, Yakub, Ibrahim, Lut. Itu kan datuk-datuk mereka. Banyak menjadi para nabi. Dan wa ja'alakum mulukan. Tengok di ayat yang ke-20 itu. Muluk, raja-raja. Menjadi Yusuf, nanti ke bawahnya pun demikian. Nah, di sini mereka mulai tertutup, eksklusif, merasa paling hebat, merasa paling mantap dan seterusnya. Nah, sehingga mereka mengabaikan kepemimpinan di Mesir. Sehingga yang awalnya Mesir itu dikuasai oleh bangsa Bani Israel, keturunan daripada Yakub ini, berubah menjadi bangsa Kipti. Pernah dengar bangsa Kipti? Kipti itu keturunan daripada Nuh juga, Kipti. Hari ini Kipti itu masih ada di Mesir, Bapak Ibu. Kipti ini adalah bangsanya Fir'aun yang jahat. Nah, akhirnya bangsa Kipti inilah yang merebut kekuasaan. Karena memang penting untuk mendapatkan kekuasaan itu, berjalannya keagamaan yang baik di satu negara tergantung dengan kepemimpinannya. Alim dia, insyaallah agama akan tegak. Akhirnya mereka menjadi raja. Jadilah raja namanya Al-Walid bin Mus'ab. Bukan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu zaman Nabi. Ini Nabi, ini sebelum Nabi Musa. Al-Walid bin Mus'ab. Yang lebih dikenal lagi namanya Ramses II. Nah, berarti kalau ada Ramses II, ada Ramses I, ada Ramses III. Nah, Al-Walid bin Mus'ab ini itulah yang diceritakan di Al-Quran. Mulai dari Al-Baqarah sampai ayat surat yang ke-79, surat An-Nazi'at. Fir'aun yang membuat seluruh Fir'aun itu jelek. Jadi gara-gara satu Fir'aun, seluruh Fir'aun yang nanti ikut jelek.
gara-gara satu presiden, semua presiden itu jelek. Kira-kira begitu. Gara-gara satu oknum, semua oknum itu jelek. Ini gara-gara dia nih. Cuma satu ustaz yang bermasalah, semua ustaz dipukul rata. Kira-kira begitu. Akhirnya dia menjadi raja. Kemudian bangsa Bani Israel tadi diperbudak. Awalnya hidupnya nikmat, enak, nyaman, makmur, diperbudak. Ya. Ini saya singkat lagi ceritanya. Kemudian bermimpilah Ramses II ini bahwasanya ada api yang datang dari Palestina membakar seluruh negeri Mesir kecuali perkampungan-perkampungan Bani Israel yang jumlah kampungnya 12. Karena Bani Israel yang pernah kita sampaikan, mereka kan tak mau Pak satu RT itu. Ya, karena Bani Israel itu pengen buat RT-RT sendiri supaya kuat, kan sebenarnya begitu, bersatu. Tapi nggak mau bersatu dia, masing-masing. Nah akhirnya kampung-kampung yang 12 itu waqata'nahum asyara asbatan umama, 12 kabilah, 12 suku, 12 kampung. Sampai nanti akan menyeberang ke Laut Merah, tak mau satu jalan. Jadi Laut Merah itu nanti dibelah menjadi 12 jalan, satu-satu mereka itu. Begitulah Bani Israel. Ini memang tak mau bergabung dengan yang lain. Berarti kalau ada zaman ini kaum kelompok seperti itu tak bergabung dengan kita, sama dengan Bani Israel. Ini yang begitu itu Bani Israel sebenarnya. Akhirnya Al-Walid bin Mus'ab mendatangi tukang sihirnya. Apa makna mimpi saya? Wahai raja, ini raja, akan ada anak yang lahir dari bangsa Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaan. Kalau begitu, buatkan undang-undang, bunuh semua anak-anak Bani Israel. Dibunuhlah yang laki-laki. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kemudian saat itulah Musa lahir. Musa lahir karena indahnya skenario Allah. Musa pun hanyut ke dermaga istana Fir'aun. Singkat saya ceritanya itu karena nanti mungkin agak panjang ya. Hanyutlah, ya, kisah hanyut itu kan bisa dipahami ya, karena talinya putus dan seterusnya. Hanyutlah. Sebelum itu, ini kisah yang jarang disampaikan oleh guru-guru kita terkadang. Sebelum itu, Asia ini punya anak, ada dua riwayat. Yang pertama, anak itu memiliki penyakit. Penyakitnya takkan sembuh, kata tukang sihirnya, kecuali kalau ada benda yang hanyut berupa peti di Sungai Nil, itu diambil dan diusapkan ke badannya. Itu yang membuat sembuh. Yang kedua, riwayat kedua, bahwasanya Asia ini tidak punya anak laki-laki, semuanya perempuan. Sehingga Asia begitu rindu ingin menimang anak laki-laki. Makanya nanti disinilah mengapa Asia terus merayu suaminya Fir'aun sehingga Musa kecil tak jadi dibunuh. Hanyutlah peti tadi, riwayat yang pertama menyebutkan karena punya penyakit dan diusapkan sembuh penyakit itu. Itu riwayat yang pertama. Riwayat kedua, Asia nggak punya anak. Ini kuat, nggak punya anak laki-laki. Nggak punya anak. Ketika dibuka itu peti, rupanya nampaklah anak laki-laki yang sangat ganteng sekali, yang sangat gagah. Tapi Fir'aun mengenali wajahnya anak ini. Mengenali gimana Ustaz? Kan di Mesir itu ada bangsa Kipti, ada bangsa Bani Israel. Dari segi perawakan itu berbeda. Kalau ikut anakku, kalau wajahnya nampaknya kotak-kotak, ikut nampak cara Melayu kok. Contoh begitulah. Tengok segi matanya gak sipit, segi ikut agak awak kok. Fir'aun tuh mengenali itu. Ini tengok bentuk fisiknya bukan bangsa Kipti. Ini agaknya bangsa Bani Israel, mau dibunuh. Dirayulah oleh Asia binti Musahib. Tunduk gak Fir'aun dengan istrinya? Tunduk. Jadi kalau ada laki-laki yang tak tunduk dengan istrinya, lebih parah daripada Fir'aun. Begitu ibu, betul ini kisahnya nyata. Mau dibunuh. Bahkan kata Fir'aun, kata Asia, la taqtulu, jangan bunuh, asa ain fa'ana aw natakhizahu walada. Bisa jadi ini kita angkat menjadi anak laki-laki kita. Qurratu ainin li walak, untuk menjadi penyejuk mataku dan penyejuk matamu. Apa kata Fir'aun? Penyejuk matamu saja, bukan untukku. Janganlah bang,
Ini kan anak kecil ini. Cobalah dulu. Kita dirayu, luluh juga hatinya Fir'aun tadi. Fir'aun itu memang jahat, tapi kalau dengan perempuan dia tak berani. Berarti kalau ada laki-laki yang tunduk terus dengan istrinya, berarti lebih parah dari itu dulu sedikit. Supaya tak ngantuk kali apa-apa kan. Nah, tumbuh dewasa Fir'aun Musa sampai tragedi Musa tanpa sengaja memukul bangsa Kipti mati. Kemudian Musa dikejar oleh tentara Fir'aun dari masa lari ke Madian. Madian itu ada kisahnya di Al-Quran, nanti kita bacakan ayatnya. Kemudian sampai di sana Musa bertemu dengan dua orang perempuan sedang memberi minum ternaknya. Singkat cerita, setelah dikasih minum, karena merasa berjasa, dibawa ke rumah. Jumpa dengan orang yang sangat tua sekali, Syekhun Kabir, sudah tua. Namanya Syuaib. Syuaib bukan Nabi Syuaib. Bukan Nabi Syuaib. Karena nama-nama di dalam Al-Quran itu mirip-mirip. Oke, Syuaib. Akhirnya dinikahkan, bekerja selama 10 tahun. Setelah bekerja 10 tahun di Madian, Jibril datang kembali menemui Musa untuk menyelamatkan Bani Israel. Karena Bani Israel diperbudak. Kemudian sebelum Musa ke Mesir, Musa ke dataran Sinai dulu. Ini dataran Sinai. Dataran Sinai di sebuah lembah namanya Lembah Tua. Quran surat Toha ayat 11 sampai 23. Kata Allah SWT, falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika Musa sampai di Lembah Tua, Quran surat 20 Toha 11 sampai 23. Nama lembahnya Lembah Tua. Lembah Tua. Kata Allah, innani ana rabbuka fakhla'na 'alaika. Bukalah sandalmu, innaka bil wadil muqaddasi Tua. Engkau ini berada di lembah yang suci, namanya Lembah Tua. Nah, dibuka sandalnya, kemudian disitulah Allah katakan kepada Musa, engkau wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Aku pilih engkau wahai Musa. Betul Pak? Betul ya kisahnya. Aku pilih engkau wahai Musa sebagai nabi, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Maka ikutilah apa yang aku wahyukan kepadamu. Maka di situ Musa diberi 2 mukjizat. Karena kan sebelum nanti berperang melawan Fir'aun, diberi dulu bekal. Bekal yang pertama berupa tongkat. Wa ma biyaminika ya Musa. Apa yang tangan kananmu itu wahai Musa? Ya asoya, ini adalah tongkatku. Untuk apa kau gunakan? Untuk bersandar, atau kau alaiha wa ahussu, dan aku untuk menyingkirkan benda-benda yang ada di jalan. Oke, baik, lemparkan tongkatmu itu. Fa idza hiya hayyatun tas'a, tiba-tiba menjadi ular. Qala khudha wa la takhaf, ambil lagi, jangan takut. Sanu'idu hasiratan ula, kami akan kembalikan dia. Itu mukjizat yang pertama. Yang kedua, kepit tanganmu, begini. Maka mungkin Pak sebagian pemain bola itu kalau selebrasi dia begini dia. Ada pemain bola yang begitu, selebrasinya ada. Siapa namanya? Mbappe namanya. Namanya unik Pak, Mbappe. Tahu Pak Ketua? Mungkin enggak zamannya lagi nonton bola. Ada kan saya baca berita juga. Nah, dari situ keluarlah cahaya putih, dan itu bekal wahai Musa. Ini maknanya kata para ulama, sebelum orang menghadapi sesuatu mesti persiapan dulu. Jangan mentang-mentang nanti saja persiapan di sana. Mesti dipersiapkan sedemikian rupa, karena tidak tahu nanti apa yang berlaku di sana. Setelah itu Musa pun berangkat ke Mesir menemui Fir'aun. Dia minta abangnya Harun. Jadi ibunya Musa itu bernama Amilah. Ini ibunya. Ayahnya bernama Imron. Imron bin Qahif bin Levi bin Yakub.
sebut Bani Israel karena anak Yakub. Ini ibunya Musa. Nah, Musa ini menikah, kemudian lahir 3 orang anak. Yang pertama namanya Maryam, yang kedua namanya Harun, yang ketiga namanya Musa. Maryam ini, Maryamnya kakak Musa, bukan Maryam ibunya Nabi Isa. Harun sini, Harunnya abang Musa, bukan Harunnya abang Maryam. Di surat Maryam itu ada nama Harun. Ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun, wahai saudaranya Harun. Harun di Musa. Oke, baik. Amila, di mana saya tulis? Di sini saja. Terus saya bacakan aja ya. Isa bin Maryam binti ayahnya Imran. Imran yang mana? Surat Ali Imran. Jadi Imran surat Ali Imran, bukan Imran yang ini. Nah, Imran ini oke, baik. Imran ini punya istri namanya Hana. Itu Hana emaknya Maryam. Hana ini punya kakak atau adik ya. Hana punya adik, terusnya begini namanya. Ilia, ibu-ibu kelihatan? Ilia Sobat. Ilia Sobat. Itu nama saudaranya Hana. Ilia Sobat punya anak namanya Yahya. Ini dia. Yahya punya ayah namanya Zakaria. Jadi mereka itu dekat-dekat itu. Berarti kan Yahya dengan Isa ini itu dekat jaraknya, kalau kata para ulama cuma 5 tahun dan 10 tahun. Oke, baik, ini sudah sampai hampir dekat kita ke kisah itu. Nah, Ilia Sobat terjemahan baratnya menjadi Elizabeth. Itu Elizabeth. Ilia Sobat tulisannya terjemahnya Elizabeth. Inggris, Ratu Inggris yang kedua, Ratu Elizabeth II hari ini. Nah, oke, baik, kita kembali ke sini karena berhadapan dengan Fir'aun, maka dia minta ij'al waziran akhli Harun akhi, minta Harun yang ini sebagai kawannya. Ketika bertemu dengan Fir'aun, malah Fir'aun menyebut-nyebut kebaikan dia dulu. Nah, kemudian terjadilah adu sihir di situ. Kemudian Fir'aun kalah dan Fir'aun mengejar Musa serta Bani Israel yang lari ke Laut Merah. Jadi di sini di posisi dia Pak Ibu. Ini kan di Mesir kisahnya. Di Mesir. Nah, di Mesir kan disuruh ke Palestina oleh Allah. Quran surat, belum ada saya tulis. Quran surat 5 ayat. Itu di sini rupanya nih. Ini kisah ini. Udkhulul ardal muqaddasah, masuklah ke Mesir, engkau akan masuklah ke bumi yang disucikan Palestina. Tapi mereka tak mau masuk. Tak mau masuk karena di sini ada bangsa Kan'an. Di sini ada bangsa Kan'an, pemimpinnya para preman. Jadi para preman, Al-Quran menyebut dengan Jabbarin. Coba buka Pak Al-Quran. Quran surat 5 Al-Ma'idah ayat 20 sampai 26. Jabbarin, para preman. Sehingga bangsa Bani Israel yang sudah sekian lama diperbudak takut untuk masuk, tak jadi masuk. Akhirnya mereka terkurung di sini, namanya Padang Tih. Yadihuna Padang Tih selama 40 tahun. Oke, baik. Kemudian saat itu bersamaan Musa diperintahkan untuk ke Bukit Tursina, masih dekat sini, dataran Sinai namanya. Ini kalau Bapak Ibu umroh plus Mesir, kan dulu pernah kita bawa jamaah dan saya ke sana itu 2 kali naik Pak, ke Bukit Tursina. Itu luar biasa. Dan di bawah itu ada sembahan-sembahan Bani Israel.
yang dibuat oleh Samiri. 40 tahun Pak. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana. 40 tahun. Di sini dia putar-putar saja, namanya tih. Padang tih. Putar-putar di situ enggak bisa keluar. Karena melanggar aturan Allah tadi. Akhirnya Musa pergi ke Bukit Tur Sina untuk mengambil Taurat. Ditinggalkanlah kaumnya itu dengan 2 orang. Yang pertama namanya Harun, abangnya. Yang kedua namanya Musa bin Muzaffar. Musa bin Muzaffar atau Samiri. Ini Samiri ini panjang kisahnya. Samiri itu namanya Musa bin Muzaffar. Tahun KTP-nya sama dengan Musa. Kelahirannya sama. Tanggal 1 Januari semua. Orang dulu kan 1 Januari semua. Mungkin bapak-bapak kami yang sudah umur 70 1 Januari. Di kampung saya itu semua Pak. Karena ada pencatatan yang supaya tahu itu. Supaya mudah. Nah, ditinggalkanlah Samiri dengan Harun. Ketika Musa itu di Tur Sina 40 hari, ya, berangkatnya 1 Zulqa'dah, pulang 10 Zulhijjah. Quran surat 7 ayat 142 143. Walamma ja'a Musa libiqatina wa kallamahu rabbuhu. Itu ya di Bukit Tur Sina. Ayat surah Al-A'raf ayat 142 143. Ketika Musa turun dari Bukit Tur Sina, Bani Israel sudah tersesat 80% kira-kira begitu. Banyak tersesat. Kenapa tersesat? Karena disesatkan oleh Samiri. Samiri ini siapa sebenarnya Ustaz? Samiri ini pengikut setia Musa. Ada 3 pengikut setia Musa yang membelot. Yang pertama namanya Samiri. Okey, yang kedua namanya Qarun. Qarun itu bukan orang jahat awalnya, Pak. Orang baik. Bahkan Qarun itu inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu sepupunya Musa. Qarun bin Yashur bin Qahis. Musa bin Imran bin Qahis. Dan Qarun itu 2 pupu ya, 2 pupu. Qarun bin Yashur bin Qahis. Musa bin Imran bin Qahis. Jumpa di datangnya Qahis. Nah, Qahis punya anak namanya Imran, namanya Yashur. Imran punya anak namanya Musa, Yashur punya anak namanya Qarun. Dan Qarun ini pandai baca kitab Taurat. Suaranya bagus. Dan tafsir disebutkan begitu. Dan bahkan Qarun ini memiliki gelar Al-Munawwir, orang yang bercahaya. Mengapa disebut Al-Munawwir? Karena suaranya yang indah membaca kitab Taurat. Tapi kenapa dia membelot? Dapat transparan dari Fir'aun. Kata Fir'aun, kau mau nak jadi mata-mata? Untuk apa? Untuk memata-matai Bani Israel. Kalau mau aku berikan duit dia banyak. Mau dia Pak? Sogok ya. Disogok. Begini sogok ya. Disogoknya. Rupanya sudah ada zaman itu. Nah, kenapa Qarun itu memilih itu? Nah, kenapa dia memilih? Karena sudah lama berdakwah dengan Musa, tapi tidak terkumpul. Itu masalahnya. Dan tak ada kedudukan. Musa diangkat jadi nabi, Harun diangkat menjadi kepercayaan Bani Israel. Kata Qarun, saya dapat apa? Bantu kau wahai Musa. Cobalah aku diamanahkan aku menjadi pemimpin Bani Israel. Kata Musa, itu bukan saya yang minta, itu Allah yang pilih. Kalau begitu tak usahlah saya dan tolong kamu lagi tadi. Itulah dalam kitab tafsir disebutkan. Nah, itulah menyebabkan Qarun itu membelot. Yang ketiga siapa namanya? Yang ketiga namanya Bal'am. Pernah dengar nama Bal'am? Ustaz besar. Betul. Bal'am itu ustaz yang pakai sorban di mana-mana. Bal'am bin Ba'ur. Bal'am ini Bapak Ibu, kalau dia berdoa pasti dikabulkan Allah.
Begitu hebatnya dia. Karena Balaam ini menguasai satu ilmu, Ismul A'zam namanya, nama-nama Allah yang agung. Nah, ini yang menyebutkan Balaam itu nilainya tinggi. Ada nggak di Al-Quran Ustaz? Ada. Quran surat 175 sampai 176, 177. Ini dia. Al-A'raf 175 sampai 177. Tapi di Al-Quran nggak disebutkan namanya. Nama itu kita dapatkan dalam kitab tafsir. Hanya saja Al-Quran mengumpamakan Balaam ini seperti anjing. Itu perumpamaannya. Nanti cek aja di Al-Quran. Itu kisah tentang Balaam bin Ba'urah. Ilmunya luar biasa luas, tapi karena dia tinggal di sini, dan dia terpengaruh oleh pemimpin Kan'an, akhirnya menjadi pengikut Kan'an dan menjadi musuh Nabi Musa. Nanti suatu saat kita akan ceritakan secara khusus, karena kisah Balaam ini panjang, bisa sekitar 1 kali pertemuan khusus cerita ini. Dengan cerita menarik Bapak Ibu, menarik sekali cerita Balaam ini. Dia terpengaruh itu karena lingkungannya, digoda oleh ini, digoda oleh ini. Nah, inilah 3 orang di zaman Musa yang awalnya orang-orang hebat menjadi orang-orang munafik di kemudian hari. Nah, ketika Bani Israel ditinggalkan bersama Musa bin Muzaffar dengan Harun, rupanya disesatkan oleh Musa bin Muzaffar ini. Harun ini orangnya lembut, tak mau berbantah-bantahan. Makanya dikuasai oleh Musa bin Muzaffar. Pulang Musa, ditengoknya bangsa Bani Israel sudah menyembah anak sapi. Disinilah Musa banting papan Taurat yang diambil dari Bukit Tursina dan dicari abangnya Harun, dipegang jenggot dan kepalanya, diguncangnya. Kenapa kau tak asuh? Kenapa tak kau jaga umat ini? Kenapa dibiarkan saja dia ikut Musa bin Muzaffar? Siapa yang menyesatkan? Bukan saya, wahai anak abang, anak ada ibuku, maksudnya abangku, adekku. Tapi itu Samiri yang melakukan. Dicari Samiri pun membela diri. Tidak aku, wahai Musa. Itu setan itu, kata dia. Jadi, dan jelas dia disalahkannya, itu setan yang merayu saya. Begitulah nafsuku, qad sawwarat li nafsu. Sungguh nafsuku membuat begitu. Aku sebenarnya nggak ingin, tapi nafsuku begitu. Kata Musa, sama aja. Dan itu juga orang tadi. Maka kata Musa, mulai hari ini engkau takkan bisa bertemu dengan siapapun di dunia ini. Nah, dari sini, dari ayat itu, ulama berbeda pendapat. Samiri masih hidup sampai hari ini dan menjadi dajjal. Kalau Bapak Ibu dengar penjelasan seperti itu dari kisah ini. Tapi itu tidak dikuatkan oleh para ulama. Memang ada pendapat para ulama begitu, tapi yang sahih tidak begitu. Dajjal itu lain, Samiri itu lain. Kalaupun kita dengar nanti, berarti memang ada pendapat para ulama yang seperti itu, tapi tidak dikuatkan. Ketika dia pulang, sudah menyembah patung anak sapi, kata Musa, wa idz qala Musa liqaumi ya qaumi, wa qaumku Bani Israil, kalian telah berbuat zalim. Innakum zalamtum anfusakum faqtulu. Maka cara bertobatnya membunuh diri. Itu syariat dulu, bukan syariat sekarang. Karena mereka kalau tak bertobat, Jibril sudah siap untuk mengambil Bukit Tursina. Wa rafa'na fawqakumut tur. Kami angkat Bukit Tur itu, Tursina itu, dan kami ingin timpakan ke Bani Israel. Tapi Bani Israel diberi 2 pilihan, bertobat dengan selamat, tidak ada berdosa, tapi bunuh diri, atau tak bertobat akan ditimpakan Gunung Tur, Bukit Tur. Dua-duanya sama-sama mati. Mereka memilih untuk bertaubat, untuk membunuh diri. Setelah itu Bapak Ibu, ini baru muncul kata Yahudi. Baik, setelah itu muncullah kata Yahudi. Quran surat 7. Quran surat 7 ayat 155 156. Musa memilih 70 orang dari yang selamat-selamat tadi. Sisanya kan banyak yang bunuh diri, membunuh diri masing-masing. Karena begitu cara tobat mereka. Kalau tak bertobat, mereka akan dihancurkan juga oleh Jibril.
Ini masih di Padang, belum masuk ke Palestina. Nah, baik, sedikit lagi. Sebelum balik lagi, cukup waktu. Nah, sampai di mana tadi? 70 orang. Dipilih 70 orang. Wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Dipilih 70 orang. Setelah itu, waktub lana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah inna hudna. Tengok ayat 156-nya Pak. Inna hudna ilaika. Inna hudna ilaika. Hudna akar katanya hada yahudu. Sifatnya menjadi Yahudi. Berarti Yahudi itu penggunaan pertama maknanya orang yang bertaubat. Entah Yahudi, ya, ada kata apa? Hudna, ini dia bunyinya. Inna hudna, kami bertaubat. Tubna, itu tafsirannya. Tubna, roja'na, kami bertaubat, kami kembali ke jalan yang benar. Sebutlah mereka itu Yahudi. Nah, penyebutan Yahudi dulu di zaman Musa itu bagi orang-orang yang bertaubat. Itulah penggunaan kata Yahudi itu. Karena tadi banyak kesalahannya. Nikmat yang banyak diingkari, membantah nabinya, menyembah anak sapi, minta dibuatkan Tuhan, disuruh masuk ke Palestina tak mau masuk, diberikan makanan dari langit berupa manna wa salwa, minta wa fumih wa basolihah wa adasih wa minta bawang merah, bawang putih, kacang-kacangan, sayur bayam, sayur kol, minta ya macam-macam, tak sarapan pagi. Macam-macam mintanya. Bertobat mereka. Setelah bertobat itu Allah terima tobatnya. Setelah itu Bapak Ibu, dalam tekad mereka kami takkan mengulangi lagi. Sejak itulah mereka menyebut diri mereka Yahudi. Masalahnya Musa meninggal, digantikan oleh muridnya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini murid Nabi Musa. Kisah ini populer ketika Allah menceritakan surat cerita Nabi Khidir di dalam surat Al-Kahfi. Itu kan bertiga tuh, Musa, pembantu Musa dan Khidir. Ini pembantu namanya Yusha bin Nun. Oke, baik. Setelah Musa meninggal, Harun meninggal, mereka yang bertobat ini masih ada yang tersisa. Yusha bin Nun membawa Bani Israel masuk ke Palestina. Sampai di sana mereka pun menjadi orang-orang yang bertobat. Tapi setelah Yusha bin Nun, mereka mulai jahat dan lebih jahat daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya membantah Nabi, Pak. Nabi mereka tak mau ikut nikmat yang banyak. Tapi setelah Nabi Yusha bin Nun ini, mereka bunuh anaknya Elizabeth ini, Yahya di Baitul Maqdis. Ketika beribadah dipenggal kepalanya. Selain Yahya, siapa lagi dibunuhnya? Ayahnya Zakaria. Bapak Ibu pernah dengar kisah Nabi yang digergaji? Ini kisahnya Nabi Zakaria. Siapa yang menggergaji? Mereka yang mengatakan kami Yahudi. Padahal Yahudi dari maknanya bertaubat. Mereka gunakan kata baik itu untuk melindungi diri mereka. Nah, begitulah cara Yahudi. Namanya baik tapi sifatnya tidak baik. Dibunuh lagi, namanya Nabi Daniel. Jadi dulu tuh Nabi itu begitu namanya. Daniel, Hazkiel, Samson, Yeremia. Makanya Samson itu digambarkan begitu. Samuel. Dan itu kisahnya lengkap di dalam Al-Quran. Nah, jadi sudah dapat kita makna daripada kata Yahudi. Ya, baik, ini sebagai penutup. Ada mungkin satu pertemuan lagi nanti kalau mau dijelaskan sampai Yahudi itu hari ini.
kalau tanya orang, Yahudi itu asalnya apa? Bani Israel. Apa arti Yahudi? Orang bertobat, tapi kok jahat? Karena setelah meninggalnya Nabi mereka, Nabi Musa, Yusha bin Nun, mereka semakin jauh dari agama dan mereka ubah kitab Taurat. Di sinilah mulai siapa yang mengubah? Ya mereka yang tersisa tadi. Kan diberi 70 orang bertobat. Taubatnya saat itu saja. Habis Nabi Musa, zaman Musa, habis pula Yusha bin Nun yang mereka terjadi, dan sekian lama tidak diutus Nabi, mereka semakin jahat, semakin kejam. Karena Bani Israel ini kejam, membunuh para nabi mereka, Allah utus pemimpin zalim. Pemimpin zalim ini yang nanti menghabiskan Bani Israel, yang akhirnya tersebar lari dari Palestina ke Eropa. Makanya Yahudi itu ada di Inggris, di Jerman, itu diburu oleh pemimpin. Ada 2 orang pemimpin yang di zaman pertama namanya Jalut. Pernah dengar Jalut kan? Ini khusus ceritanya nih, kisahnya Quran surat 2 ayat 246 sampai 251. Alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa, setelah periode Musa. Idh qalu lin nabi lahum ib'ats lana malikan, mereka berkata kepada nabi mereka namanya Samuel. Di sinilah mereka itu diutus pemimpin kepada mereka namanya Jalut yang menghabisi Bani Israel. Nah, disinilah mereka sengsara disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, singkat cerita nanti Bapak Ibu, disinilah muncul nama Tolut. Ini kisi-kisinya saja untuk berikutnya. Tolut itu nanti kata Tolut, siapa yang berhasil membunuh Jalut, maka aku nikahkan dengan anakku dan aku serahkan kerajaanku kepadanya. Akhirnya majulah Daud berhasil membunuh Jalut dan dinikahkan dengan anaknya yang bernama Michael. Kalau Arabnya begini tulisannya, Michael tulisan Arabnya. Ini anaknya Tolut yang menjadi istri Nabi Daud. Daud kemudian melahirkan anak namanya Sulaiman. Setelah Sulaiman ini, Bani Israel tadi di zaman Daud dan Sulaiman baikan dikit. Tapi setelah zaman itu lebih kejam lagi sampai hari ini. Tak ada balik-balik lagi. Maka yang terakhir mereka ingin Nabi itu dari kalangan mereka. Tapi rupanya Nabi dari keturunan Ismail. Sejak saat itulah mereka takkan pernah walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro. Yahudi itu takkan pernah redho dengan kalian. Maka digunakan kata lan. Lan itu artinya never. Enggak akan pernah. Enggak akan pernah kami orang Islam menentukan redho di sini. Ini kata lan itu artinya dalam bahasa Arab selama-lamanya. Selama Yahudi itu masih ada, maka orang-orang di Palestina itu akan tetap sulit, akan tetap diperlakukan dengan kasar. Takkan ada negosiasi dengan mereka itu, karena tabiat-tabiat yang buruk mereka salin sejak zaman dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Pembahasan intinya sudah sampai. Kenapa muncul kata Yahudi? Dan Yahudi itu maknanya di awal-awal adalah baik, tapi setelah Nabi Musa dan Yusha bin Nun meninggal, mereka semakin jahat dan membunuh para nabi. Setelah itu dikirim Raja Jalut dan dikirim satu lagi raja namanya Nebukadnezar. Inilah yang menghancurkan Yahudi di Palestina. Kalau zaman ini belum, karena masih menang. Setelah zaman ini Nebukadnezar atau Bukhtunasor, Yahudi itu berserak, lari ke Mesir, lari ke Inggris, lari ke Amerika, lari ke situ, lari. Mereka akhirnya terpencar-pencar. Tapi di negeri-negeri itu mereka juga membuat kerusakan. Dimanapun Yahudi itu tinggal akan membuat kerusakan.
sistem mereka buat rusak. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Bapak Ibu ya, mungkin sekali pertemuan lagi kita akan tuntaskan tentang sejarah kemunculan agama Yahudi. Mengingat sampai hari ini Yahudi masih terus membombardir, dan inilah yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Mengapa Hamas masih saja kuat, masih bertahan sampai hari ini? Dan berhenti nggak perang itu di Palestina? Kira-kira berhenti nggak sampai kiamat? Enggak. Kira-kira Yahudi itu terusir nggak nanti di perang ini dari Palestina? Tidak, Pak. Walaupun mereka menang, banyak yang mati dari kalangan yang syahid dari kalangan kaum muslimin, Yahudi akan tetap di sana. Kok begitu, Ustaz? Bukankah mereka itu akan terusir nanti? Orang Islam itu takkan tega mengusir orang, itu yang pertama. Yang kedua, perang di akhir zaman itu di Palestina. Dajjal itu turun di Palestina, pendukungnya Yahudi. Dan matinya Dajjal itu di Palestina, sebuah tempat namanya Pintu Lut. Yahudi itu kan terus di sana. Mungkin perangnya berhenti sebentar, besok ada perang lagi. Berhenti sebentar, mungkin perang lagi. Begitu yang disebutkan oleh Rasulullah dalam riwayatnya. Dalam hadis-hadis yang kita baca, hadis-hadis tentang akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ada yang bertanya?